Tidak mengapa kita memilih jalan politik menjadi seorang pemimpin, tetapi pastikan bahwa apa yang diamanahkan kepemimpinan itu ketika kita janji, kita bawa amanah itu, kita tunaikan menjadi pemimpin yang adil. Dan dalam proses menggapai kepemimpinan yang kita inginkan itu, jangan mudah mengobrol janji. Tiap ucapan janji yang kita sampaikan adalah hutang yang mesti ditepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, bertemu kembali dalam catatan-catatan yang perlu kita angkat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang janji-janji yang kemudian disampaikan oleh para pemimpin, baik pemimpin dalam level eksekutif, calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota, maupun calon wakil rakyat ya. Yang kita tahu tahapan-tahapan pemilu menuju 14 Februari sudah dimulai. Suasana politik sudah semakin hangat. Setiap hari orang menyapa kita, caleg-caleg, kemudian menawarkan janji-janji politiknya. Apa sesungguhnya janji politik itu, konsekuensinya ketika diucapkan oleh seorang calon pemimpin di dalam konteks agama kita? Teman-teman semua, orang mau dipilih pasti sangat mudah keluar dari lisannya janji-janji yang meyakinkan pemilihnya untuk kemudian semakin yakin menentukan pilihan untuk memilih orang tersebut. Ada sebuah anekdot, ada sebuah kayak semacam tebak-tebakan lah kira-kira apa bedanya pilkada sama pilkabik gitu ya. Kalau pilkada itu ketika kemudian sudah jadi dia lupa. Tapi kalau PLKB, kalau lupa dia akan jadi. Ini sebuah ungkapan yang sebenarnya satir ya, untuk menyindir orang-orang yang kalau kampanye itu Masya Allah janjinya manis gitu ya. Kemudian mendatangi kita, bersilaturahmi dengan segala macam janji-janji itu. Dan kemudian ketika sudah terpilih pada prosesi pilkada atau pilpres, kemudian lupa atas janji-janji itu, bahkan ketika dia dilantik menjadi seorang pejabat atau wakil rakyat. Gara-gara janji-janji politik inilah maka kemudian Istimewa Komisi Fatwa MUI yang kelima tahun 2015 pernah membuat sebuah hasil, kalau disebut, kita menyebutnya fatwa, bicara tentang pemimpin. Dalam istimewa Komisi Fatwa itu kemudian diberikan beberapa hasil fatwa. Yang pertama, bahwa jabatan itu adalah amanah. Karena jabatan adalah amanah, maka wajib dipertanggungjawabkan amanah itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Yang kedua, ternyata dalam istimewa itu ketika bicara tentang kepemimpinan juga disebutkan poin yang cukup menarik, bahwa pemimpin itu harus punya kompetensi. Pemimpin itu bukan sekedar orang punya uang kemudian berkampanye janji dipilih, tapi harus sadar diri, punya kompetensi, meritokrasi penting di situ. Sebab kalau pemimpin tidak sadar diri atas kapasitasnya, nanti ketika diamanahi sebuah amanah kepemimpinan dan dia tidak punya kapasitas untuk itu, hancurlah amanah itu karena dilaksanakan kemudian dengan cara-cara tanpa ilmu. Idza usidal amru ila ghairi alihi fangtadiris sa'ah. Rasulullah pun mengingatkan, ketika satu urusan engkau serahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya. Saat apa? Saat kehancurannya. Yang ketiga,
dalam fatwa istimewa Komisi Fatwa itu juga kemudian disampaikan satu poin yang tidak kalah penting dalam mencapai tujuannya. Itu ternyata tidak boleh mengobrol janji, ya. Karena apa? Janji yang disampaikan pada waktu masa kampanye itu haruslah kemudian ditepati. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Dan kemudian konsekuensi yang keempat dari poin istimewa itu, barang siapa mengingkari janji yang terucapkan dalam kampanye politiknya, maka mengingkari janji itu hukumnya haram. Dan kemudian yang kelima, ketika seseorang melakukan proses kampanye untuk menjadi seorang pemimpin, apakah dalam konteks wakil rakyat maupun pemimpin eksekutif, tidak boleh memberikan janji-janji atau memberikan sesuatu yang dengan sesuatu itu dia dipilih bukan karena kompetensinya, atau dalam bahasa kita itu suap, ya. Jadi ternyata memberikan uang kepada orang agar memilih kita itu dihukumi oleh fatwa MUI itu adalah haram. Dan kemudian yang tidak kalah menarik, di poin Komisi Fatwa itu disebutkan pemimpin yang tidak melaksanakan janji-janji politiknya ketika dia berkampanye itu, maka dia dihukumi punya hutang, secara agama disebut dosa, dan itu wajib kemudian dipertanggungjawabkan baik di dunia, lebih-lebih nanti ada mas'ulun, diminta pertanggungjawaban secara akhirat. Inilah kenapa kemudian di dalam Islam kita dilarang mengobrol janji ketika janji itu kemudian kita merasa tidak sanggup untuk kemudian menepati hanya karena sekedar ingin dipilih menjadi pemimpin dalam konteks pemimpin eksekutif maupun legislatif. Karena apa? Karena kalau kita berjanji, sudah kadung berjanji dan ternyata akhlafa, tidak kita tepati, maka termasuk disabdakan oleh Rasulullah, min alamatil munafiki salasa. Di antara tanda-tanda orang munafik itu 3, kata Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah idza haddasa kadzaba. Orang kalau berbicara kemudian dia berdusta. Apa yang disampaikan tidak ada faktanya. Hanya untuk kemudian dipilih, dia mengucapkan sesuatu, menuliskan sesuatu yang tidak ada faktanya. Jatuhnya apa? Hoax. Jatuhnya tidak ada fakta dan kebenarnya, dan itu menjadi seseorang dicirikan punya sifat kemunafikan. Yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa. Orang munafik itu ketika dia berjanji, janji itu apakah janji politik, janji kemudian ingin memberikan A, B, dan C ketika nanti jadi setelah terpilih, ternyata ketika terpilih akhlafa, dia mengingkari, juga termasuk orang-orang munafik. Dan yang ketiga, ini juga tidak kalah menariknya, wa idza tuminahona. Dan ketika seseorang sudah ternyata dia terpilih menjadi seorang presiden, gubernur, wali kota, bupati, atau seorang wakil rakyat, padahal dia diamanahi, dipercaya oleh orang yang memilih, ternyata dia tidak membawa aspirasi rakyat, tidak mewakili rakyat, bahkan berkhianat terhadap rakyat yang memilihnya, maka itu termasuk orang-orang munafik juga. Oleh karenanya, mari bagi siapapun yang ingin berkhidmat dalam bidang politik, ingin melayani orang banyak, rakyat, baik yang akan menjadi pemimpin eksekutif maupun legislatif, hati-hati, jangan mudah mengobrol janji, dan jangan mudah bahkan mencalonkan diri kalau kita kemudian tidak punya kapasitas. Apalagi kemudian hanya punya modal uang, janji-janji manis kemudian konsekuensinya tidak kita tepati. Al-Quran bahkan mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau khianati Allah, jangan kau khianati Rasul, wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Bahkan jangan kau khianati amanah yang sudah diberikan oleh para pemilih kalian, padahal kalian menyadari itu semua. Ini sebagai sebuah warning saya kira dari Allah. Tidak mudah menjadi pemimpin, maka pemimpin harus konsekuen dengan janji-janjinya karena ini amanah. Tetapi kalau kita bisa menjaga amanah itu, tidak munafik seperti ciri-ciri yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, kita disebut al-imamun adil, pemimpin yang adil, dan itu juga mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Jadi tidak mengapa kita memilih jalan politik menjadi seorang pemimpin, tetapi pastikan bahwa apa yang kemudian diamanahkan kepemimpinan itu ketika kita janji, kita bawa amanah itu, kita tunaikan menjadi pemimpin yang adil. Dan dalam proses menggapai kepemimpinan yang kita inginkan itu, jangan mudah mengobrol janji. Yang kita harus sadari, setiap ucapan janji yang kita sampaikan adalah hutang yang mesti ditepati. Kalau ini tidak kita sadari dan kita anggap sesuatu yang ringan saja, dan kita anggap sesuatu yang biasa, hati-hati. Al-Quran bahkan menegaskan, innal munafikina fid darkil asfali minan nari walam tajidu lahum nasiro. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik yang dalam konteks hadis Rasulullah tadi punya ciri yang 3 itu. Salah satunya adalah dia ketika berjanji dia mengingkari. Disebutkan dalam Al-Quran tempatnya nanti di neraka yang paling bawah. Dan ketika sudah dia mendapatkan vonis itu, walan tajida lahum nasiro, dia tidak akan pernah mendapatkan penolong untuk mengentaskan dia dari neraka. Itulah saya kira pandangan Islam ketika melihat konteks bagaimana meletakkan janji-janji politik, meletakkan kemudian kepemimpinan, sekaligus bagaimana meraih kepemimpinan itu. Sehingga kalau ini tujuannya baik untuk berkhidmat pada bangsa, untuk berkhidmat pada masyarakat, tetapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak elok, bahkan dengan cara-cara politik uang, dengan janji-janji manis yang tidak ditepati, maka hati-hati. Rasulullah mengatakan janji itu hutang. Dan kalau terus kemudian kita tidak menepati janji, kita termasuk orang-orang munafik dan neraka adalah tempat kita. Mudah-mudahan dengan catatan ini, siapapun yang hari ini, ribuan orang di seluruh Indonesia yang sudah memutuskan niat baiknya untuk menjadi calon pemimpin, menyadari bahwa tujuan baik Anda harus Anda lakukan dengan cara-cara yang baik. Ada konsekuensi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap Anda nanti yang terpilih menjadi pemimpin, Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Anda pimpin amanahnya dan atas janji-janji yang Anda telah sampaikan ketika Anda berkampanye untuk dipilih menjadi pemimpin. Sehingga dengan ini kita lebih hati-hati, sehingga kita bisa ngukur diri kapan janji kita ucapkan, tentunya yang kita insya Allah kita bisa tunaikan, sehingga insya Allah kita menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Dan kalau itu kita bisa dapatkan manfaat betul hidup kita buat banyak orang, dan kita akan mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar ketika banyak orang kemudian tidak mendapatkan payung atau naungan di terik matahari atau panas yang luar biasa yang digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.